Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani Alicia Putri, kelas 10-3, nomor absen 8. Berdirinya saya di sini ingin membahas fenomena sosial, yaitu ketimpangan ekonomi yang akan dianalisis dengan menggunakan teori Karl Marx. Teori analisis fenomena ketimpangan ekonomi dapat dilakukan dengan menggunakan teori Karl Marx tentang konflik kelas. Marx berpendapat bahwa ketimpangan ekonomi adalah hasil dari sistem kapitalis yang memberikan kekuasaan kepada pemilik modal untuk mengendalikan produksi dan memanfaatkan tenaga kerja. Dalam teori Marx, pengelompokan masyarakat menjadi dua kelas utama, yaitu kelas modal burjuis dan pekerja proletar. Selanjutnya, itu ada gejala ketimpangan ekonomi tercermin dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata antara kelas sosial. Pada umumnya, kelas pekerja relatif memiliki pendapatan yang rendah dan sedikit akses terhadap kekayaan dan sumber daya. Sedangkan kelas pemilik modal memiliki pendapatan yang tinggi dan kepemilikan yang besar. Selanjutnya, ada penyebab. Ketimpangan ekonomi bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk struktur ekonomi yang tidak merata, ketidakadilan dalam sistem pajak, korupsi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam kesempatan ekonomi. Selain itu, kebijakan-kebijakan negara dan interaksi antara pasar dan pemerintah juga dapat berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi. Solusi. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan antara lain: yang pertama, kebijakan redistribusi ekonomi yang adil seperti pajak progresif atau bantuan sosial yang menyasar golongan terpinggirkan. Yang kedua, ada meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Yang ketiga, itu ada melakukan regulasi ekonomi yang membatasi monopoli dan oligopoli untuk mencegah kekayaan yang terkonsentrasi di tangan sedikit orang. Yang keempat, itu ada memperkuat perlindungan hukum untuk pekerja dan mengadvokasi hak-hak mereka, termasuk keamanan pekerjaan dan gaji yang layak. Yang terakhir, itu ada pendorong partisipasi aktif warga dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat ekosistem demokrasi untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan. Sekian dari teori, gejala, penyebab, dan solusi dari saya. Maka perlu diingat, semua solusi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan peran aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih besar. Baiklah, cukup sampai sini pembahasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.